Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdini wahdi bi waj'alni sababan liman ihtada. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita nikmat sehat, taufik, kemudian nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kemudian kita bisa kembali lagi untuk bermuajahah insyaallah dalam rangka tawassul bil haq, tawassul bis sabar. Masih membahas tentang berpuasa, namun kali ini insyaallah kita membahas dari sisi ruhiyahnya, bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam diri kita, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi adman lahul jannah, bahwa barang siapa yang bisa menjamin untuk bisa menjaga di antara kumis dan jenggotnya, bisa menjaga mulutnya, dan juga bisa menjaga di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, maka atman lahul jannah, aku akan jamin baginya adalah surga. Seperti itu. Dan sehingga dalam berpuasa ini adalah salah satu wasilah atau perantara untuk pensucian jiwa kita, bahwa di antara hal yang hendaknya kemudian kita jaga adalah mulut dan kemaluan, dan berpuasa itu adalah menjaga diri untuk tidak makan, tidak minum, kemudian tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini adalah wasilah atau sarana untuk menuju ketakwaan. Tapi tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar puasa kita berefek maksimal dalam pensucian jiwa. Karena di dalam kitab Tazkiyatul Anfus Said Hawa, beliau menyebutkan bahwa Imam Ghazali menyebutkan di lapangan ini manusia ada 3 kelompok dalam berpuasa. Ada orang-orang awam secara umum itu berpuasanya sebagaimana definisi puasa, bahwa puasa Ramadan atau berpuasa itu adalah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini adalah kebanyakan puasanya orang itu, kebanyakan orang Islam berpuasanya seperti itu gitu. Namun ada puasa orang-orang yang solih, yang dia bukan saja menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, namun dia juga berpuasa panca indranya. Matanya berpuasa, karena puasa secara bahasa artinya adalah menahan, maka dia menahan pandangannya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, kemudian menahan pendengarannya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, kemudian menahan tangan dan kakinya untuk melakukan atau untuk melangkah kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan tentunya kemudian panca inderanya dia tahan untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Namun ternyata ada lagi tingkatan di atasnya, yaitu di atasnya orang-orang solih, bahwa mereka bukan saja berpuasa menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, kemudian juga mereka menjaga panca inderanya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, namun mereka juga menahan dirinya dari hal-hal keduniaan. Seperti itu. Bukan berarti kemudian meninggalkan dunia, tapi kalau yang tujuannya dunia dia tinggalkan. Adapun hal-hal keduniaan yang tujuannya adalah akhirat, maka tetap dilakukan gitu. Seseorang bekerja tetap bekerja untuk apa? Untuk bisa beribadah dengan stabil, seperti itu. Jadi dikaitkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk hal-hal membanggakan diri, bekerja untuk kemudian bisa berfoya-foya, maka mereka berpuasa, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Namun untuk pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu puasa tentang orang-orang solih, yaitu bahwa mereka selain
menjaga diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka hendaknya kita berusaha untuk bisa melakukan puasa orang-orang soleh setidaknya. Gitu. Kalau kita tidak bisa menahan diri dari hal-hal keduniaan, kecuali hal keduniaan yang dikaitkan dengan akhirat, setidaknya kita bisa atau berusaha untuk bisa berpuasa sebagaimana puasanya orang-orang soleh. Karena kata Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang ketika melakukan puasa tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan dahaganya saja, seperti itu. Jadi bisa saja kalau secara hukum fikihnya puasanya sah, tapi tidak dapat pahala. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi dia tidak bisa menjaga pandangannya misalnya. Maka yang seperti ini puasanya sah atau tidak? Puasanya sah. Gitu. Tapi apakah dapat pahala? Wallahu a'lam. Karena Rasulullah SAW mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu, agar puasa kita berefek maksimal dalam pensucian jiwa, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah menjaga pandangan. Rasulullah SAW mengatakan, an-nazrah sahmun masmumun min sihami iblis, bahwa pandangan ini adalah busur beracun dari iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, kalimatnya di dalam Al-Qur'an bukan wala taznu, janganlah kalian berzina. Tidak seperti itu. Tapi kalimatnya adalah wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Bukan berarti kemudian artinya yang dilarang hanya mendekatinya saja, berzinanya tidak dilarang, bukan seperti itu. Tapi berzina, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi berzina, seperti itu. Dan ternyata untuk mencapai pada posisi zina, ternyata ada step-stepnya. Gitu. Misalnya, tentunya step yang pertama adalah pandangan. Seseorang tidak bisa menjaga pandangannya, maka kemudian godaan berikutnya lintasan pikiran. Ketika tidak bisa menjaga pandangan, maka godaan berikutnya adalah lintasan pikirannya. Ketika lintasan pikirannya juga tidak bisa dijaga, maka godaan berikutnya adalah tindakan. Ketika kemudian tindakan juga tidak bisa dijaga, maka kemudian dia tidak bisa mengontrol dirinya, kemudian dia justru malah sudah terlanjur dekat, maka pada saat itulah kemudian terjadi atau adanya kemudian godaan zina. Sehingga ketika dari awal step yang pertama seseorang bisa menjaga pandangannya, maka insya Allah ke step zina tentunya akan jauh. Tapi ketika step pertama tidak bisa dia kontrol, maka berikutnya lagi akan lebih mudah untuk tergoda, dan kemudian lagi bisa lebih mudah lagi untuk tergoda. Apalagi di zaman sekarang tentunya kalau kita diperintahkan untuk ghadul basar, menahan pandangan kita ketika kita pertama melihat, kemudian berikutnya kita palingkan. Kalau dahulu mungkin godaannya hanya di alam nyata, sekarang di dunia maya pun juga hendaknya kita harus banyak menjaga pandangan kita, karena banyak sekali sekarang tentunya di zaman media seperti ini, kita selain menjaga pandangan di dunia nyata, kita juga hendaknya menjaga pandangan di dunia maya. Karena ketika kemudian kita melakukan satu maksiat, jangan dikira itu tidak berefek. Idza aznabal abdu nukitat nuktatun sauda. Apabila seseorang melakukan satu dosa, maka akan ada dalam dirinya itu satu titik hitam. Sehingga dia akan lebih mudah lagi untuk tergoda dengan dosa-dosa berikutnya. Dan apabila kemudian melakukan dosa lagi berikutnya, titik hitam lagi, melakukan dosa berikutnya lagi, titik hitam lagi, seperti itu. Dan kalau misalnya dirinya sudah banyak dipenuhi dengan titik hitam, maka la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak lagi sensitif. Ada kebaikan, dia tidak sensitif. Kemudian ada keburukan, dia juga tidak sensitif, seperti itu. Sehingga agar kemudian puasa kita berefek maksimal dalam pensucian jiwa, hendaknya selain kita menjaga diri kita untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, hendaknya kita juga bisa menjaga pandangan kita dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian hal yang kedua yang hendaknya juga kemudian harus kita jaga adalah lisan kita. Karena tentang lisan ini, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang selain sholat 5 waktu, dia tambah dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian selain puasa Ramadan, dia tambah dengan puasa-puasa sunnah. Luar biasa, hablum minallahnya ini baik sekali. Tapi wanita ini tu'zi jironaha bilisaniha.
suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lisannya tidak baik, seperti itu. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, la khaira fiha hiya finnar. Enggak ada kebaikan bagi wanita itu, dia berada di neraka. Jadi di antara hal yang kemudian hendaknya kita jaga adalah lisan kita. Jangan sampai kemudian kita berpuasa, kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi sambil nunggu waktu maghrib kita kemudian gibahin orang. Kumpul bersama teman-teman, gibahin orang. Atau nggak pakai kumpul, sekarang online misalnya. Apalagi sedang zaman wabah seperti ini, ngobrol-ngobrol di grup atau ngobrol-ngobrol dengan teman, kemudian gibahi teman yang lain. Maka yang seperti ini pun juga lisan ini perlu dijaga. Kalau di zaman online, tangan pun juga perlu dijaga. Karena tangan ini adalah perwakilan dari lisan, seperti itu. Kalau misalnya seseorang bisa menjaga lisannya, sekarang ada yang pendiam, tidak banyak berbicara, tapi tangannya nggak bisa diam, seperti itu. Maka yang seperti ini pun juga perlu dijaga. Karena tangan ini adalah perwakilan dari lisan, dia menjaga lisannya, maka dia juga menjaga tangannya untuk tidak menulis, tidak mengatakan hal-hal yang menggunjing orang atau mengribahi orang, seperti itu. Apakah puasanya batal? Puasanya tidak batal, tapi bisa saja kemudian puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada, seperti itu. Bahkan tentunya dia melakukan satu ibadah, melakukan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa, tapi di sisi lain dia melanggar perintah Allah, melakukan sesuatu yang haram, yaitu misalnya berbohong, ghibah, menggunjing atau yang lain sebagainya. Sehingga hal yang perlu kita perhatikan ketika kita sedang berpuasa, kita juga menjaga mata kita juga menjaga lisan kita. Kemudian hal lain yang hendaknya kemudian kita perhatikan untuk bisa kita jaga terlebih ketika kita berpuasa adalah pendengaran kita. Pendengaran sama seperti penglihatan, apa yang haram untuk dilihat, apa yang kemudian haram kemudian kita lihat, maka juga haram kemudian kita mendengarkan, seperti itu. Berbicara tentang hal-hal yang misalnya pornografi, kemudian kita melihat, maka yang mendengarkannya seperti ini pun juga tentunya dilarang. Hendaknya kemudian kita bisa menjaga telinga kita, pendengaran kita dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Bedanya, kalau penglihatan, kalau kita tidak ingin melihat, kita bisa memalingkan pandangan kita atau kita bisa memejamkan mata kita. Tapi kalau misalnya pendengaran, ini berbeda dengan misalnya kalau misalnya ghibah, berdosa, kalau kita nggak mau dosa diam saja. Tapi telinga ini kalau misalnya kita nggak mau mendengar sesuatu yang haram, kita diam pun masih terdengar. Oleh karena itu bagaimana kita bisa berpaling dari majelis-majelis yang memang bisa membuat kita mendengarkan sesuatu yang haram. Misalnya ada teman ghibah, kita berusaha untuk palingkan ke pembicaraan yang lain. Kalau memang tidak bisa dipalingkan, kita juga tidak bisa membela saudara kita, maka kita berusaha untuk menghindari majelis-majelis seperti itu. Kemudian di bulan Ramadan ini biasanya mungkin bagi orang-orang yang suka mendengarkan musik, maka hendaknya kita juga berusaha untuk membiasakan diri kita. Kalau dulunya mendengarkan musik, coba kita dengarkan murotal-murotal. Banyak sekarang syekh-syekh, suaranya bagus sekali, luar biasa. Kita coba dengarkan. Mana syekh yang kemudian kita senang dengar bacaannya, maka kita biasakan telinga kita mendengarkan hal-hal yang kemudian bernilai ibadah, tidak lagi bernilai dosa. Karena tentunya akan bernilai pahala, terlebih di dalam bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan. Maka semoga setelah bulan Ramadan pendengaran kita sudah terdidik, kita terbiasa mendengarkan murotal. Setelah Ramadan kita tidak lagi mendengarkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan kita beralih menjadi mendengarkan murotal, dan tujuan dari la'allakum tattaqunnya bisa tercapai tentunya. Kemudian di antara hal yang perlu kita jaga ketika kita berpuasa adalah tangan dan kaki kita. Jangan sampai kemudian seseorang berpuasa tapi kemudian tidak bisa menjaga tangannya, tidak bisa menjaga kakinya, melakukan atau melangkah kepada sesuatu yang haram. Kalau misalnya ada pertanyaan, orang berpuasa tapi dia mencuri, apakah puasanya batal? Puasanya tidak batal, tapi apakah dia mendapatkan pahala? Seperti itu. Karena dia tidak bisa menjaga tangannya, dia tidak bisa menjaga kakinya. Sehingga di antara hal yang kemudian hendaknya kita perhatikan ketika kita berpuasa, agar puasa kita ini berefek maksimal dalam pensucian jiwa kita, yaitu hendaknya kita bisa menjaga tangan dan kaki kita untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan.
Kemudian ketika seseorang berpuasa, menjaga mulut untuk tidak melakukan sesuatu yang haram, bisa dengan perkataan, bisa juga dengan memasukkan sesuatu ke mulut kita gitu. Sehingga hal yang kemudian hendaknya kita perhatikan untuk menjaga puasa kita, hendaknya jangan sampai kita berpuasa tapi kita tidak bisa menahan apa yang masuk ke dalam mulut kita. Misalnya dia berpuasa tapi berbuka dengan sesuatu yang haram, seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Rasulullah SAW mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik gitu. Jadi jangan sampai kita berpuasa tapi berbukanya dengan sesuatu yang haram. Atau tidak dengan sesuatu yang haram tapi dengan sesuatu yang syubhat. Atau yang banyak terjadi, orang berpuasa tapi berbukanya dengan sesuatu yang mubah tapi berlebihan, seperti itu. Ketika dia pulang dari kantor, ngelihat ada minuman orang jual, beli, ngelihat lagi ada makanan, beli, ada lagi gorengan, beli. Begitu berbuka baru makan sedikit, sudah kenyang. Yang lainnya bagaimana? Akhirnya rusak begitu saja, mubazir. Maka ketika kita berpuasa, hendaknya juga kemudian kita bisa menjaga mulut kita, tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram, tidak mengkonsumsi sesuatu yang makruh, dan tidak mengkonsumsi sesuatu yang halal secara berlebihan. Karena tentunya ini tidak kemudian mengekang syahwat, tapi ini adalah pending syahwat gitu, sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari berpuasa itu sendiri. Kemudian yang terakhir, ketika seseorang berpuasa, hendaknya hatinya berada pada posisi harap-harap cemas. Tidak kemudian harapnya berlebihan atau cemasnya berlebihan. Kalau harapnya berlebihan, kemudian dia berpuasa, berharap agar puasanya diterima, kemudian berharapnya berlebihan. Berharap puasanya diterima dan sepertinya puasa saya sudah diterima gitu. Akhirnya merasa ujub, merasa bahwa betul-betul dirinya telah keluar dari dosa-dosa yang telah lalu, misalnya seperti itu. Yang seperti ini pun juga tidak boleh seperti itu. Artinya jangan juga sampai kemudian mengklaim bahwa puasa saya pasti diterima, tidak juga seperti itu. Atau cemasnya berlebihan. Ketika dia berpuasa, mungkin hari pertama matanya belum bisa dijaga, hari kedua mulutnya yang belum bisa dijaga, hari ketiga telinganya belum bisa dijaga. Akhirnya cemasnya berlebihan, akhirnya menganggap bahwa sepertinya puasa saya tidak diterima. Sudahlah, sama saja saya berpuasa, mendingan gak usah puasa sekalian, seperti itu. Maka yang seperti ini pun juga tidak dibenarkan. Hendaknya hati kita berada pada dua posisi, harap-harap cemas, berharap agar puasa kita kemudian bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga rasa cemas, khawatir, takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berusaha untuk menjaga keikhlasan puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu matasmaun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.